Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kesehatannya sehingga kita bisa menghadiri Zoom pada siang hari ini. Tak lupa doa dan salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada siang hari ini kami akan menampilkan proposal yang berjudul Usaha Keripik Bayam Pedas yang akan dijelaskan oleh Nurul Aziza Pilih. Kepada Nurul Aziza Pilih dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza Pilih akan menjelaskan proposal kami tentang usaha keripik bayam pedas. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang singkat tentang bisnis. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kesuburan tanah yang baik. Tanaman sejuta manfaat ini dapat tumbuh dengan subur di berbagai wilayah di Indonesia. Mudahnya mendapatkan sayuran ini menjadikan bayam banyak diolah menjadi olahan makanan. Sayur bayam yang kita kenal selama ini banyak dikonsumsi sebagai lauk, seperti tumis bayam, sayur bening, dan lain-lain. Kandungan vitamin dan mineral yang terkandung dalam bayam sangat baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu, sayur bayam juga sangat berguna untuk pembentukan sel darah merah di dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mudah terserang anemia atau kurang darah. Namun, tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang tidak suka mengkonsumsi sayuran. Melihat keadaan tersebut, saya bermaksud membuat bayam menjadi produk olahan yang berbeda dari biasanya. Di sini, saya akan membuat bayam menjadi keripik bayam. Penjelasan singkat tentang bisnis. Bisnis yang akan kami buat adalah tentang pembuatan keripik bayam yang dinamakan keripik bayam ini adalah makanan sehat yang terbuat dari sayur-sayuran hijau yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Karena bahan yang digunakan aman dan mengandung vitamin serta mineral yang menyehatkan tubuh. Oleh karena itu, kami memilih bayam sebagai usaha yang akan saya lakukan. Visi dan misi perusahaan. Pertama, visi. 1. Keripik bayam dijadikan sebagai cemilan unggulan masyarakat Bukit Tinggi. Yang kedua, memperkenalkan keripik bayam menjadi cemilan yang sehat bagi masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan produk dalam negeri yang ramah lingkungan serta tidak ada bahan kimia yang menyertainya. Yang terakhir, mengolah produk sayur bayam yang tadinya hanya dibuat menjadi sayur dalam masakan menjadi cemilan sehat yang digemari masyarakat. Misi. 1. Menggunakan bahan baku bayam yang berkualitas, memilih sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, menggunakan berbagai variasi rasa keripik bayam mulai dari original, pedas, hingga sangat pedas. Satu, pengertian bayam. Bayam atau amaranthus adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Jenis-jenis bayam. Di tingkat konsumen, dikenal dua macam bayam sayur, yaitu bayam petik dan bayam cabut. Bayam petik berdaun lebar dan tumbuh tegak besar hingga 2 meter, dan daun mudanya dimakan, terutama sebagai lalapan, misalnya pada pecel, gado-gado, dan lain-lain. Urap serta digoreng setelah dibalur tepung. Daun bayam cabut berukuran lebih kecil dan ditanam untuk waktu singkat, paling lama 25 hari.
Lebih cocok untuk dibuat sup encer seperti sayur bayam dan sayur bobor. Kandungan gizi bayam. Kandungan gizi bayam tentu saja hanya akan didapat oleh tubuh ketika kita dengan rutin mengkonsumsinya. Menyukai bayam tidaklah salah. Dengan mengkonsumsi bayam, ternyata banyak manfaat yang dapat kita ambil bagi kesehatan kita. Daun bayam sangat baik bagi kesehatan ginjal dan organ pencernaan karena bayam kaya akan serat, sehingga dapat mengatasi sembelit dan melancarkan buang air besar. Kandungan gizi bayam yang kaya akan nutrisi juga dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah, serta dapat mencegah kanker usus, diabetes, dan gagal ginjal. Rancangan kegiatan yang pertama, struktur organisasi. Nama perusahaan kami yaitu WN Puja. Jenis perusahaannya adalah usaha dagang. Bentuk usaha CV Home Industry. Alamat Jalan Kurai nomor 42, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Bale, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nama produk Kribas Puja. Tanggal berdiri 9 November 2021. Nama pemilik yang pertama Putri Wulandari, yang kedua Nurul Azapili. Alamatnya Jalan Kurai nomor 24, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Bale, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Umur Putri Wulandari 17 tahun, Nurul Azapili 18 tahun. Pekerjaan mahasiswi. Analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu mudah dalam mendapatkan bahan baku, produk selalu dalam keadaan baru karena umur produk saya singkat, mempunyai merek, mudah dalam menangani komplain pelanggan karena dominasi pemasaran kami adalah secara personal selling dan online shop. Harganya terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Tidak tahan lama karena masih menggunakan pengeringan manual, maksimal 3 hari. Wilayah pemasarannya masih terbatas. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Masih sedikit pesaing dalam usaha ini. Mudah dalam pengembangan variasi rasa, mudah mengembangkan wilayah pemasaran, banyak dinikmati mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Seiring berkembangnya usaha yang kami dirikan ini, akan muncul pesaing-pesaing baru dalam usaha ini. Munculnya produk baru yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas, perubahan selera konsumen, jaringan pemasaran yang belum luas. Analisis pasar. Yang pertama, potensi dan segmentasi, yaitu profil konsumen, pesaing dan peluang pasar, potensi dan segmentasi, strategi pemasaran. Harga keripik bayam beratnya 100 gram dengan harga 5.000. Media promosi, pertama dari mulut ke mulut, kedua melalui brosur atau selebaran, yang ketiga menggunakan media online seperti blog, Twitter, Facebook. Analisis produksi. 1. Kapasitas produksi. Dalam satu kali produksi, kami membutuhkan sebanyak 20 ikat bayam dan mampu menghasilkan sebanyak 80 bungkus produk. Jadi, dalam satu minggu, 4 kali produksi dibutuhkan sebanyak 120 ikat bayam untuk menghasilkan 280 bungkus produk. Dalam satu bulan, dibutuhkan sebanyak 480 ikat bayam untuk menghasilkan produk sebanyak 1.120 bungkus produk. Dan dalam satu tahun, dibutuhkan sebanyak 5.760 ikat bayam untuk menghasilkan sebanyak 13.440 bungkus produk. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Bayam bukan merupakan tanaman musiman, jadi sepanjang tahun masih mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, fasilitas sarana produksi. Fasilitas dan sarana produksi yang dimiliki perusahaan saya sudah cukup memadai.
Fasilitas dan sarana produksi yang dimiliki perusahaan saya antara lain ventilasi udara yang baik, peralatan produksi yang baik, tempat produksi yang cukup luas. Selain itu, saya juga menggunakan sepeda motor untuk pembelian bahan baku, serta pemasaran produk sampai ke tangan konsumen. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Aziza Pili. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari yang akan melanjutkan presentasi dari Nurul. 1. Bahan baku. Ada bayam, garam, tepung terigu, penyedap rasa, minyak goreng, lada, air. Yang kedua, alat produksi, yaitu kuali, spatula, saringan atau serok, kemasan plastik, wadah atau baskom, sendok, pisau, tampah, kompor tambah gas. Cara pembuatannya, yang pertama, cuci bayam hingga bersih. Yang kedua, setelah dicuci, keringkan bayam dan letakkan di wadah yang bersih. Yang ketiga, ambil wadah yang lain untuk tempat tepung. Yang keempat, masukkan tepung ke dalam wadah. Yang kelima, masukkan air ke dalam wadah yang berisi tepung. Yang keenam, aduk hingga rata menggunakan sendok. Yang ketujuh, masukkan bumbu penyedap ke dalam tepung. Dan yang ke-8, aduk lagi hingga tercampur rata. 9. Masukkan bayam yang sudah kering ke dalam tepung. 10. Panaskan minyak di kuali. 11. Setelah panas, masukkan bayam yang sudah dilumuri tepung ke kuali. 12. Tunggu beberapa menit lalu balikkan menggunakan spatula. 13. Bolak-balikkan hingga terlihat bayam berwarna keemasan yang bertanda sudah masak. 14. Angkat dengan menggunakan penyaringan. 15. Tunggu hingga dingin. 16. Lalu masukkan ke dalam wadah dan pilih rasa yang ingin dicampurkan, baik original, pedas, dan sangat pedas. 18. Setelah dikategorikan menurut variasi rasa, masukkan keripik bayam tadi ke kemasan plastik. 19. Lalu susun keripik bayam menurut kategori rasanya, baik original, pedas, dan sangat pedas. 20. Keripik bayam siap dijual. Analisis risiko bisnis. Pembuatan produk ini dapat dibilang sangat mudah dibuat, bahkan dapat dibuat ibu-ibu rumah tangga. Karena saat ini sudah banyak yang menjualnya dalam berbagai macam rasa. Banyak produk keripik lainnya yang sangat menarik minat masyarakat, sehingga produk keripik bayam harus bisa menarik minat masyarakat dan mampu bersaing dengan produk keripik lainnya. Contoh, dengan membuat desain yang menarik, membuat masyarakat penasaran dengan produk yang disajikan. Mudah rusak dan daya tahan yang tidak lama menjadi masalah dalam pembuatan keripik ini, karena paling lama keripik bayam tahan sekitar 1 minggu lebih jika tidak menggunakan pengawet makanan. Rancangan pembiayaan dan aktivitas. Yang A-nya proyeksi keuangan dan sumber pendanaan. Biaya tetap kuali 2 buah. Per 1 buahnya seharga 68.000 dikali 2 sama dengan 136.000. Spatula 2 buah, 1 buahnya seharga 28.500 dikali 2 seharga 57.000. Saringan 2 buah, per 1 buahnya seharga 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000. Kemasan plastik 2 lusin, per 1 lusinnya seharga 11.000 dikali 2 sama dengan 22.000. Wadah atau baskom 2 buah, per 1 buahnya seharga 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Sendok 1 lusin seharga 20.000. Pisau original Solingen 2 buah seharga 25.480 perak. Kompor kuantum 2 tungku sama dengan 370.000. Gas LPG sama dengan 26.000. Total biaya tetap sama dengan 696.480.
Yang B, variabel. 20 ikat. Per satu ikatnya seharga 2.000 sama dengan 40.000. Tepung terigu seperempat 3.500. Penyedap rasa 5 buah, 1 buah seharga 1.000 dan 5 buah seharga 5.000. Kemasan plastik 2 lusin, per 1 lusinnya 11.000. Kita beli 2 yaitu jadi harganya 22.000. Gas LPG 26.000. Gaji karyawan 2 orang, 1 orang 20.000, kalau 2 orang 40.000. Biaya transport 10.000. Lada 1 botol 15.100 perak. Total biaya variabel 161.600.000. Jadi untuk setiap kali produksi dibutuhkan biaya sebesar Rp 161.600 dan mampu menghasilkan sebanyak 80 bungkus keripik bayam, sehingga dapat ditetapkan harga pokok penjualan 161.600 dibagi 80 bungkus sama dengan 5.000. Saya menerapkan sistem penjualan 60% secara personal selling dan 20% secara online, sehingga personal selling mendapatkan 8 bungkus, laba ditetapkan 60%. Online 16 bungkus, laba yang ditetapkan 20%. Maka harga jual personal selling sama dengan 5.000 ditambah 60% dikali 5.000 sama dengan 3.000. Harga jual online 5.000 ditambah 20% dikali 5.000 sama dengan 1.000. Jadi 60 bungkus kali Rp 5.000 sama dengan 300.000. 20 bungkus dikali 5.000 sama dengan 100.000. Omset penjualan sama dengan 400.000. Laba sama dengan omset kurang biaya variabel sama dengan 400.000 dikurang 161.600 sama dengan 238.400. Modal yang harus dikeluarkan untuk mulai usaha ini adalah biaya tetapnya 696.80, biaya variabel 161.600, modalnya 858.80. Break even point atau BEP. BEP per produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi laba atau produksi sama dengan 696.80 ditambah 161.600 dibagi 400.000 sama dengan 21452, hasilnya 12. Jadi dalam 12 kali produksi perusahaan saya telah mencapai titik impas atau BEP, dan selanjutnya adalah laba. Laba atau rugi diketahui modalnya 858.80, harga jual 400.000, harga pokok penjualan 5.000 dikali 60 bungkus sama dengan 300.000. Laba atau produksi omset dikurang harga jual, 400.000 dikurang 300.000 sama dengan 100.000 itu omsetnya. Jadi tiap kali produksi dihasilkan sebanyak 80 bungkus keripik bayam. Dalam satu minggu laba dalam satu minggu 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. Laba dalam satu bulan 4 dikali 400.000 sama dengan 1.600.000. Laba satu tahun sama dengan 12 dikali 1.600.000 sama dengan 19.200.000. Kesimpulannya, dengan modal sebesar 85880, kami yakin mampu menjalankan usaha ini. Dan dengan adanya rancangan usaha yang telah kami buat ini, dapat mempermudah dalam mendirikan dan mengembangkan usaha ini. Ditinjau dari aspek pemasaran, segmentasi pasar yang dituju, produk dapat dikonsumsi seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Wilayah yang dituju untuk industri ini pun belum cukup luas, sementara hanya meliputi. Untuk peluang pasar sendiri dapat terlihat dari analisis SWOT, di mana masih jarang pesaing produk sejenis sehingga usaha ini dapat bersaing dan mengutamakan kualitas serta rasa dari produk.
Bahan yang digunakan pun sama sekali tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, serta penyedap rasa instan. Oleh karena itu, diharapkan keripik ini mampu menarik minat pasar serta dapat menggugah selera bagi masyarakat yang kurang suka makan sayur menjadi suka dengan mengkonsumsi keripik bayam ini. Sarannya, kedepannya nanti keripik bayam ini perlu adanya inovasi baik dari segi rasa, bentuk maupun kemasan. Karena selera dari konsumen seiring perubahan waktu pasti akan berubah. Perlu adanya rincian biaya secara real, untuk sekarang masih sekedar ramalan, agar diketahui indeks pengembalian investasi dan keuntungan secara detail sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah usaha ini menguntungkan atau tidak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.